Oke, sudah direkam. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru PJOK hebat se-Kecamatan Kritang atau Kemuning atau Kecamatan Enok seluruhnya, yang sangat saya banggakan bahwasanya sampai sekarang Bapak Ibu masih semangat mengikuti diseminasi PKG PJOK, di mana di sini kita saling belajar, bukan saling menggurui, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Kalau pengalaman Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Tapi di sini saya hanya sebagai tugas tambahan, diamanahkan untuk berbagi ilmu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga ruang tatap maya ini kita mendapat barokahnya, ada manfaatnya bagi kita bersama. Untuk memimpin doa, kita persilakan kepada Bapak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bila kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa alamin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Ketua. Semoga apa yang dibaca Bapak Ketua kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada sesi siang ini Sabtu tanggal 21 bulan 9 2024, kita dalam materinya tatap maya 1 JP 45 menit ya Bapak Ibu, dengan materi merefleksikan atau refleksi merefleksikan Bapak Ibu. Yang namanya refleksi tentu mengkaji ulang ya Bapak Ibu ya, menilai sejauh mana kita sudah belajar dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Di mana letak kekurangan kita tentu kita jelas. Sampai mana pemahaman kita Bapak Ibu. Nah, itulah gunanya kita merefleksikan. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai guru PJOK
khususnya guru PJOK, tentu setiap dalam proses pembelajaran, di dalam proses tatap muka dengan anak peserta didik, mulai kita memulai pelajaran dari awal sampai akhir, di mana kita untuk berikutnya tentu merefleksikan apakah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai, bagaimana dengan peserta didik saya. Itulah gunanya refleksi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tidak hanya lepas dari tanggung jawab kita, selesai ngajar, materi tersampaikan, pulang. Seyogyanya tidak seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih memahami, lebih paham kalau masalah tentang refleksi ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan materi modul, masih modul titik 1.1 merefleksikan atau refleksi merefleksikan tentang bagaimana perubahan paradigma diri kita sebagai guru PJOK. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari juga refleksi itu seperti apa. Bapak Ibu sudah membuat tugasnya, sudah asinkronus di LMS. Tentu Bapak Ibu sudah memahami apa itu refleksi, pentingnya refleksi, mengapa kita harus mengerjakan refleksi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran, tentu seperti biasa ada kesepakatan bersama kita. Yang pertama, menyalakan kamera jika jaringan memungkinkan. Kemudian mematikan mikrofon, karena kalau saling menghidupkan nanti ada benturan dalam berbicara atau gangguan juga saat teman Bapak Ibu berbicara, kawan-kawan yang lain juga. Kemudian Bapak Ibu diminta hadir seutuhnya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bukan dalam arti Bapak Ibu yang saya sampaikan, saya ulangi sekali lagi, saya bukan menggurui Bapak Ibu semua. Seyogyanya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menggali ilmu, sama-sama mengimplementasikannya di sekolah. Saya dapat ilmu dari fasilitator nasional, kemudian saya dijadikan fasilitator daerah, Bapak Ibu peserta diseminasinya, nanti Bapak Ibu mengimplementasikan langsung di sekolah. Begitu juga dengan saya juga mengimplementasikan apa yang didapat dari fasilitator nasional. Ini ilmu Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman mungkin yang tidak mau ikut padahal udah menjadi sasaran. Bapak Ibu, kita dikasih ilmu, dikasih semacam materi. Kalau kita mau belajar, apa salahnya Bapak Ibu ya? Nah, jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, atau mungkin sudah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan di sekolah tapi belajar lagi Bapak Ibu. Jadi sangat bersyukur Bapak Ibu dipilih oleh BGP untuk ikut. Sayang kita teman-teman kita yang mengundurkan diri, ini itu dengan alasan berbagai kendala. Ada yang PPG, ada yang ini, ada itu. Padahal tidak menjadi alasan Bapak Ibu. Kalaulah itu menjadi alasan, mungkin tergantung niat dari kita masing-masing. Bapak Ibu, kesepakatan selanjutnya kita menghargai waktu bersama. Mungkin nanti kalau saya lewat-lewat sedikit, saya memohon maaf, karena memang terkadang kalau udah berbicara kita ada saja yang kita bicarakan secara bersama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita memaksimalkan fitur chat. Ada fitur chat yang di bawah menu di bawah Bapak Ibu itu, tentu Bapak Ibu maksimalkanlah untuk bertanya, untuk menggali, untuk memaparkan misalnya ada pertanyaan, dipaparkan di sana, ditulis di sana. Kemudian Bapak Ibu raise hand sebelum bertanya. Ini memang etika kita bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, karena memang di rata-rata di Provinsi Riau, apalagi daerah pelosok, itu jaringan sangatlah krusial, sangat sulit
Bagaimana contohnya seperti saya, kalau Teluk nggak ada sinyal, susah, tapi itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Adapun tujuan kita Bapak Ibu, ini tujuan luas seperti biasa, kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Ini udah kemarin saya sampaikan secara garis besar, efektif, bermakna, menyenangkan, reflektif. Secara garis besarnya, bahwa kita mata pelajaran olahraga ini mata pelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Cobalah Bapak Ibu tanya di sekolah, apa mata pelajaran favorit kalian yang paling kalian sukai anak-anak? Olahraga Bu, olahraga Pak. Semangat mereka kalau udah kata-kata olahraga itu semangat. Pak Bu, ini main itu. Kemudian adapun capaian akhir pelatihan, kita sebagai guru PJOK mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesi kita sebagai guru PJOK sehari-hari. Tapi terkadang Bapak Ibu, kita yang di daerah 3T, tidak hanya guru PJOK aja yang kita mampu. Guru kelas juga, merangkap guru agama, merangkap guru Arab Melayu, merangkap guru matematika. Tapi gitulah Bapak Ibu, karena keterbatasan tenaga pendidikan, kita diberi amanah oleh kepala sekolah untuk mengampu semua mata pelajaran. Tapi tidak terlepas dari profesi kita sebagai guru PJOK Bapak Ibu. Guru PJOK yang kembali saya katakan guru PJOK yang reflektif, yang menyenangkan, yang bermakna bagi peserta didiknya. Kemudian guru PJOK ini guru yang ahli modifikasi, guru yang ahli di segala bidang, guru yang ditunggu kehadirannya oleh peserta didik. Bapak Ibu ditunggukan kehadirannya. Sehari saja kita nggak ke sekolah Bapak Ibu, kalau saya di grup tuh, Pak, mana Bapak nggak hadir Pak? Kami udah pengen main bola, main ini, main itu. Karena saya dikatakan orang yang jarang marah di sekolah Bapak Ibu. Orang yang nggak bisa marah sama anak-anak. Tapi kadang-kadang itulah, kita berbeda kepala, berbeda pemikiran kita, berbeda pula cara kita. Bagaimana kita menyikapinya. Kemudian Bapak Ibu, adapun tujuan capaian pembelajaran khusus, ini kembali lagi refleksi untuk paradigma perubahan diri guru Bapak Ibu PJOK. Peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan murid. Kemudian mengimplementasikan, menulis refleksi dengan model yang berbeda Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah menulis refleksi dengan model Gibbs. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada kemarin Bapak Ibu ya. Ada juga model topi Bu Depi ya. Borton Pak. Iya. Banyak sebenarnya. Ada lagi kalau dulu ada namanya segitiga apa namanya ya? Segitiga refleksi. 4F, banyak Bapak Ibu. Kalau kami dulu di guru penggerak itu dipakai semua. Dipilih itu satu-satu, terserah modelnya. Cuma kadang-kadang kita guru PJOK ini maklum literasinya ini yang malas. Nah, saya akui saya orangnya yang kurang literasi, tapi semenjak Bapak Ibu digiatkan sama peserta didik, saya ikut juga lah andil untuk literasi ini. Bahwasanya kita sebagai guru ini kok malas literasi, padahal memang dituntut untuk literasi membaca, memahami, menerapkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga telah kemarin sudah membuat tugasnya masing-masing. Alhamdulillah saya lihat untuk duet sekarang udah mulai agak lincah Bapak Ibu. Udah mulai pas-pas waktunya salut saya. Saya bangga juga saya Bapak Ibu sebagai fasil udah bisa membantu Bapak Ibu sedikitnya. Alhamdulillah. Saya senang Bapak Ibu. Senang hati saya melihat tugas Bapak Ibu ini masuk sesuai waktunya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi
Saya nilai juga nilai diri saya. Kalau Bapak Ibu nggak sesuai di dua date-nya, berarti saya sebagai fasil tidak berhasil merayu Bapak Ibu, menggoda Bapak Ibu, menggombali Bapak Ibu, saya nggak berhasil itu. Apalah, jadi gini kan, kalau dua date-nya nggak ada satupun dua date, ya Allah ya Tuhan, apa kekurangan saya sebagai fasil ya Allah? Kan gitu jadinya kan, refleksinya seperti itu Bapak Ibu kan. Apakah saya menyampaikan materi ini nggak bisa ya diterima peserta? Apakah saya menyampaikan materi ini tidak sesuai ya dengan apa peserta? Jadi itulah refleksi. Jadi intinya apa Bapak Ibu, refleksi itu menilai diri kita sendiri sebenarnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tujuan dari sesi kita kali ini Bapak Ibu, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi dari modul 1.1 sampai modul 1.3, kemudian udah banyak Bapak Ibu di asinkronus membaca materi-materi dengan 3 modul tersebut. Kemudian Bapak Ibu tulislah refleksi nanti. Tentu apa yang Ibu dapat selama ini setelah tatap maya 4 kali, mulai dari orientasi sampai kemarin pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah asinkronus. Nanti Bapak Ibu tulis refleksinya di link Jamboard yang sudah saya bagikan tadi. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat di link Jamboardnya. Rasanya tadi udah saya bagikan, tapi udah linknya itu udah saya sesuai pengaturan, bisa dibuka sama peserta. Untuk sementara kita lanjutkan dulu. Ini agenda kita Bapak Ibu, hanya 2 agenda kita, analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Berbaginya kita di link Jamboard aja Bapak Ibu ya. Analisis tulisannya dengan beberapa pertanyaan nanti. Nah, ini kita agenda pertama, analisis tulisan refleksi. Bapak Ibu ada 6 pertanyaan. 1 pertanyaan ini mungkin dengan waktu 4 menit kurang lebih. Silahkan Bapak Ibu buka link Jamboardnya, di sana sudah saya tulis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa terbaca nanti siapa yang menulis, tulis namanya, tulis jawab pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu buka kamera sebentar bagi yang bisa. Bapak Ibu, halo monitor. Buka kameranya dulu sebentar. Yang mau ngopi dulu, nanti matikan kameranya lagi. Yang mau minum dulu. Bentar Bapak Ibu. Pak Ketua, ngopi Pak Ketua. Ya, bentar saya pada dulu sebentar. Bentar Bapak Ibu. Nanti link Jamboardnya sudah saya kirim ke WA Bapak Ibu ya. Sudah kirim di WA grup ada Bapak Ibu. Sebentar. Nanti sambil mengerjakan boleh ngopi santai, rokok sebatang boleh. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, silahkan buka link Jamboardnya Bapak Ibu. 1 pertanyaan 4 menit lah. Ini Bapak Ibu. Saya coba hentikan dulu sebentar. Bisa dibuka Pak Peri? Bisa Pak, bisa. Oke, silakan Bapak Ibu kerjakan. Terbuka link Jamboardnya ya. Belum ada yang nulis Bapak Ibu ya. Ya, siapa Bapak Ibu yang resen tuh? Bentar. Ini link Jamboardnya Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa yang resen tadi ya? Izin Pak, saya Pak. Oh Pak Arbain, maaf Pak Arbain. Oke, silakan Pak Arbain dia apa kan? Punya saya di mana apa Pak? Pilihan untuk mengeditnya itu Pak, menulis. Iya Pak, ada Pak. Nah. Di sini nggak ada Bapak Ibu ya? Tulisannya di mana Pak? Nih di skipping note-nya seperti ini ada enggak Pak? Tak ada punya kami itu Pak.
Tak jumpa, Pak. Tak ada, Pak. Nggak ada. Tak ada Pak, tak ada Pak. Tak ada Pak. Polos dia, Pak. Polos. Iya. Tulisan Warnanya sampingnya juga tak ada. nggak ada. Yang simbol seperti ini nggak ada Bapak Ibu, ada panah nih. Nggak ada, Pak. Tak ada Pak. Di samping kayak gitu tak timbul ya, Pak. Yang kayak kami foto tadi Pak, polos ya. Coba Bu Depi screenshot kirimkan ke apa? Ada Ke kami kirim ke WA Pak. ya saya kirim ke WA. Hmm. Kenapa polos ya Bapak Ibu ya? Cuma bisa dilihat, Pak. Saya tulis seperti Ibu ya Pak ya. Tidak bisa diraba. Tak bisa saya tulis. Tarik. Coba saya kirim link lagi apakah Itu Bang Iki mulainya Bang Aba. bentar. punya aku kosong juga nih. Oh, kalau saya bisa buka Bapak Ibu ya. Udah saya coba nanti coba copy yang link di bawah nih Bapak Ibu. Ada link baru yang saya kirimkan di WA. Nah, di situ ada di atas sudut kanannya ada hanya lihat, dah itu minta akses untuk ngedit, Pak. Padahal aksesnya udah saya buka, Pak. Bentar. Tunggu Pak ya, saya minta akses untuk edit nih, Pak. Coba. Oh iya iya, tunggu sebentar. Sebentar, Pak. Oke, siap. Maaf. Ah, ini link terbaru saya kirim. Oke, link paling bawah Bapak Ibu ya. Maaf nama kilah Pak Peri. Oke, link baru yang saya kirim Bu Depi, coba Bu Depi. Ah, baru mau, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah. Baru mau dia, Pak. Oke, ya tadi hanya penglihat pengaturannya Pak Reza. Ini dah editor nih. Silakan Bapak Ibu tulis. Itu ada 6 pertanyaan, 6 jambor. Jambor pertama, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan ini link ke-6 nih, maaf, ini yang ke-6 yang pertama nih. Yang pertama yang ini, bagaimana saya selama ini Bu Depi nih, Bu Depi tulis jawabannya langsung, ini cuma nama Bu Depi aja. Di dalam tuh tulis Bu Depi langsung jawabannya, nggak apa-apa. Misalnya Bu Depi kasih tanda panah. Ini cuma baru nama saja Bu Depi nih. Nih. Oke, Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Nah, ini contohnya. Bu Depi langsung aja bikin jawabannya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang saya tulis? Pak Reza masih nama juga, belum ada jawabannya. Dihapus lagi. Pak Armain masih nama juga. Jawabannya mana Pak Armain? masih nama. Kemudian nanti setelah yang pertama dijawab, nanti baru klik tanda panah nih Bapak Ibu. Di frame-nya ini ada yang kedua. Nah, ini siapa yang kosong nih Bapak Ibu? Masih warna biru nih. Yang kosong nih siapa nih? Semangat Bapak Ibu PJOK. Saya, Pak. Oh, Pak Rudi. Ya Pak Rudi, masih kosong Pak Rudi. Panahnya panah yang mana Pak? Apa Bu Depi? Panahnya. Nggak, bikin aja mungkin sama dengan atau mana di simbol Bu Devi buat nama sama dengan ini jawabannya, atau bagaimana langsung jawaban Devi tanda kutip 2 langsung jawabannya boleh juga. Oke. Nah, kalau ini kan masih nama nih. Nah, Raden Devi Meldawati Arba, ini yang biru nih Pak Rudi tadi nih, biru nih masih kosong Pak Rudi. Semangat Bapak Ibu bisa menggunakan link jambor ini. Udah biasa Bu Depi ya pakai jambor ya? Belum. Enggak apa-apa berarti.
Nah, ini Bu Muslimah, masih nama juga. Masih nama juga Bu Muslimah. Bu Muslimah gunakan sticky note. Sticky note, nih. Yang saya tunjuk nih ya. Gunakan sticky note ini untuk menulis. Tak bisa dibuka Pak, kata Bu Epi. Bu Epi, coba ulang lagi link yang terakhir di WA. Ada link terakhir yang di WA. Nah, Bu Epi buka yang terakhir di WA saja. Ayo Bapak Ibu yang lain yang bisa menjawab dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama ini masih belum ada progresnya nih Bapak Ibu. Bu Muslimah masih. Saya hapus dulu ya. Yang Pak Rudi tadi yang biru saya hapus. Baru satu pertanyaan, ini kan ada tiga bagian tuh kan Pak, baru satu penuh, tak mau nulis lagi. Tambah lagi Bu Depi, sticky note-nya Bu Depi. Oh, oke. Pak, punya saya hilang Pak. Saya ngedit tadi hilang. Udah separuh tulis, udah panjang saya tulis hilang. Oh alah, hilang lagi. Iya. Hilang lagi. Mohon maaf Pak Arbay, mohon maaf. Hilang lagi dia. Kamera seberapa juga Pak? Udah banyak saya ketik. Aduh. Oke, mohon maaf. Mohon maaf Pak Arbay. Ini ya masalah teknis ini. Coba ulang lagi. Sabar Pak Arbay. Nah, nih, dah. Mohon maaf. Oke Pak, saya Pak. Ini siapa yang kuning nih baru nih? Ini Pak Pering. Pak Peri udah muncul. Kan dihapus tadi Pak. Mohon maaf Bu. Terhapus paling tuh. Hilang apa yang saya ketik tadi Pak. Ya, semangat Pak Arbain, udah lagi Pak Arbain ya. Nih Pak Peri satu nih. Saya menulis refleksi sesuai dengan petunjuk dan arahan fasilitator. Saya menulis refleksi biasanya tengah malam. Ini main tengah malam Pak Peri ini. Udah tengah malam, udah muncul imajinasinya atau muncul bisa untuk duduk sendiri menung sambil merokok, mengeluarkan inilah yang saya laksanakan selama ini. Jadi waktu yang paling tepat tuh kalau Pak Peri dia tengah malam. Ada lagi Pak Peri nih. Apalagi Pak Peri nih. Yang saya tulis adalah bagian-bagian penting dalam modul ya. Oke, terima kasih Pak Peri. Nih. Ini siapa yang nulis mencoret-coret nih ya? Oke, Bu Depi. Nah, nih saya pindahkan dulu Bu Depi ya. Bentar Bu Depi daripada nanti terhapus lagi. Nah, ini Bu Depi. Saya menulis refleksi sesuai arahan tugas 1.1 dan 1.2 menggunakan teknik refleksi framework button dan berefleksi topi. Ini Pak Arbain udah muncul juga nih. Izin Pak Arbain saya pindahkan dulu nanti pada terhapus lagi nanti. Pak Arbain bentar biar saya turun ke Pak Arbain. Bu Depi kok pindah lagi ke bawah. Daripada terhapus lagi nanti. Ini udah ada Bu Juliana juga nih Pak Arbain. Saya menulis refleksi dari intisari pembelajaran di modul 2 tersebut dan dari refleksi Google juga melalui Canva. Ya, nggak apa-apa Pak Arbain, banyak referensi yang bisa kita pakai ya Pak Arbain ya. Mulai dari YouTube, kemudian dari TikTok bisa juga. Pokoknya media sosial itu banyak referensi-referensi yang bisa kita dapatkan Pak Arbain. Pak Reza Fahliwi, saya mengikuti arahan dan petunjuk dari fasilitator ya Pak Reza. Selain itu Bapak Reza juga bisa menggali sendiri lewat asinkronus. Pak Reza juga bisa dengan membaca modul-modul yang ada di LMS. Bisa juga mendownloadnya di LMS Bapak Ibu. Dibaca, nanti di print, mungkin suatu ilmu baru atau memang udah Pak Reza dapatkan, kemudian diimplementasikan di sekolah. Nih siapa nih, nggak ada tuh nama nih. Kemudian Bu Juliana, ketika saya merefleksi
kegiatan modo saya telah dan tentunya saya memulai dengan bahan bacaan yang dimulai menulis ketika waktu agak santai ya. Kadang-kadang kita Bapak Ibu di saat kita banyak tugas, banyak beban, tak terpikirkan lagi apa yang mau kita kerjakan. Apalagi mak-mak ya Bapak Ibu ya. Pulang sekolah lagi memikirkan makan bapaknya, anaknya, ininya, itunya, nyucinya. Jadi memang waktu yang santai untuk menulis refleksi ini memang pas di saat kita lagi santai, di saat tengah malam, tak ada gangguan, Bapak Ibu. Ini Bu Epi nih, Bu Epi. Saya menulis refleksi melalui fasilitator dan media sosial ya, Bu Epi. Mungkin Bu Epi waktunya kapan Bu Epi? Tengah malam kah? Atau subuh kah? Bapak Ibu bisa mengganti-ganti warnanya Bapak Ibu ya. Di Jamboard ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai menjawab di pertanyaan pertama, silakan Bapak Ibu geser lagi. Ini tanda panah ini nih. Ada frame nomor 2 nih. Ini Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali Bapak Ibu harus menulis refleksi? Yang sudah tadi Bapak Ibu yang nomor 1 sudah, bagi yang belum kerjakan. Bagi yang sudah langsung ke nomor 2 Bapak Ibu. Bagaimana perasaan saya selama ini menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Jadi perasaan Bapak Ibu yang tanya nih, apakah senang atau gundah gulana atau malah tidak menyukai refleksi ini? Kadang-kadang kita nih ada seperti itu Bapak Ibu kan, bukan saya menuduh ya. Kadang-kadang timbul jenuhnya itu Bapak Ibu, malas kita mengerjakan kan gitu kan. Jadi perasaan Bapak Ibu kemudian di saat perasaan udah mulai mau menulis refleksi, apa yang muncul di pemikiran Bapak Ibu saat harus memulai refleksi tersebut? Apa yang terpikir? Oh begini ya. Setelah ini ya begitu. Jadi itu yang diminta merefleksikan Bapak Ibu, merefleksikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dijawab. Jamboard nomor 2. Frame nomor 2 Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya Pak Armain silakan nih bertanya. Pak. Jadi yang tadi pula diedit lagi Pak. Enggak, ini kan udah nomor 2 nih Pak. Di frame nomor 2 nih. Ambil lagi sticky note yang baru. Oh gitu. Ya Bapak geser nih, ini tanda panah saya ini kan nomor 2 nih, 2 dari 6. Ini Bu Epi. Perasaan saya saat itu masih tergantung Bu Epi jawabannya. Bu Epi apanya perasaannya masih tergantung, belum tahu saya gimana perasaannya. Perasaan saya saat itu masih tergantung. Ini ada Bu Juliana. Saya geser, izin Bu Juliana saya geser ya. Saya sangat termotivasi untuk melakukan refleksi karena menggambarkan keadaan serta situasi di belajar di kelas. Tentunya bagi saya sangat bermanfaat. Jadi alhamdulillah Bu Juliana sudah termotivasi untuk melakukan refleksi. Yang namanya kembali tadi refleksi itu menilai diri kita sejauh mana atau apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Jadi Bapak Ibu ada manfaatnya kita belajar ini Bapak Ibu, bukan sekedar hanya memenuhi panggilan dinas saja, tidak hanya memenuhi sebagai tanggung jawab tugas saja, tidak, tapi ada ilmu yang didapat dari proses pembelajaran ini Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang Bapak Ibu bawa pulang nanti berarti saya yang salah Bapak Ibu. Saya yang nggak bisa memberikan ilmu yang sudah dapat dari fasilitator nasional. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ada yang Bapak Ibu bawa pulang, saya yang gagal jadi fasilitator Bapak Ibu. Oke, yang ini dah ada nih, Pak Pering. Ya Pak Pering, besarkan aja Pak Pering sendiri Pak Pering. Perasaan saya khawatir. Saat menulis itu refleksi rasanya khawatir, takut salah dengan apa yang ditulis.
saat memulai menulis di pikiran saya, apakah yang saya tulis ini sudah benar. Pak Peri, tidak ada yang salah dalam hidup kita ini, Bapak Peri. Begini, kalaulah kita memikirkan kesalahan kita, tentu tidak ada namanya keberhasilan, itu awalnya dari kegagalan, Pak Peri. Jadi Pak Peri udah menulis, itu udah suatu apa namanya ya, kalau bagi saya udah saya beri A+, menulis refleksi saja gitu kan, menulis saja. Begitu juga kita dengan anak-anak di sekolah, kembali lagi Pak Peri, disuruh aja dia loncat, mau dia bergerak, itu udah kita kasih nilai. Jadi kita sebagai guru jangan pelit-pelit dengan nilai. Ya Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang apa namanya ya, kembali kita, kalau dulu saya begini, kita akan datang masanya posisi di mana kita juga nanti yang akan dinilai. Nah gitu. Jadi kalau kita pelit-pelit ngasih nilai, nanti kita waktunya nilai pelit juga, orang ngasih kita jengkel, kita nggak apa-apa jengkel ya. Jengkel di materi ya. Nah, iya, jadi kita jangan pelit kasih nilai sama anak. Nanti kita saat kita dinilai, nah, kita akan dapat apanya juga, impasnya juga, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan nih. Bu Epi, mana kelanjutannya nih? Masih tergantung perasaannya Bu Epi. Oh, ini di bawah. Perasaan saya ini Bu Epi ya, takut-takut. Ini lagi sama Pak Peri. Nggak ada yang salah Bu Epi. Berani mencoba, berani bertanggung jawab. Berani mencoba, berani bertanggung jawab. Hati-hati. Takut salah karena refleksi membantu kita untuk mengenali diri. Kalau Bu Epi ini, Bapak Ibu yang sudah lama pengalamannya mengajar, bagi-bagi nanti ilmunya Bu Epi ya, bagaimana sekian tahun mengajar, apa yang Ibu rasakan, nanti kita munculkan nanti Bu Epi. Saya minta apa juga semacam apa namanya ya, semacam ilmu lah, apa bukan ilmu juga ya, semacam motivasi lah dari Bapak Ibu semua yang sudah pengalamannya mengajarnya luar biasa, yang sudah memahami karakter peserta didik. Saya jujur Bapak Ibu, dengan baru 7 tahun saya mengajar, saya masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus saya pelajari Bapak Ibu. Memahami karakteristik peserta didik, dan juga memahami karakteristik orang tuanya Bapak Ibu. Saya tinggalkan kelas Bapak Ibu, nanti jangan-jangan parang datang ke saya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kan, kita sebagai guru dilema nih sekarang nih. Rasanya mau mencubit bekas borgol kita. Kita ini dilema sebagai, jadi itulah banyak-banyaklah kita belajar sama guru-guru yang sudah banyak pengalaman mengajarnya. Ini yang Bu Depi, perasaan saya sedikit tertantang lah ya. Ini memang kalau Bu Depi ini dilihat dari apanya memang suka tertantang ini ya. Luar biasa Bu Depi. Apakah saya sudah menangkap apa yang saya dapatkan modul? Saya yakin Bapak Ibu semua pasti menangkap, apalagi sudah Bu Depi sudah memprint, membaca lagi asinkronus. Terima kasih Bu Depi. Kemudian yang biru ini belum tahu nih punya siapa. Pak Reza, perasaan saya saat mengerjakan refleksi bersemangat dan muncul ide-ide baru. Alhamdulillah Pak Reza, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya harapkan. Kemudian Bu Juliana, saya sangat termotivasi mengerjakan refleksi, menggambarkan sesi. Oh ini tadi udah. Bagi Bapak yang bisa mengerjakan silakan. Kalau sudah Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, frame yang ketiga Bapak Ibu. Bentar. Silakan kita lanjut ke frame yang ketiga. Ini Pak Rizky muncul nih. Ini ada tunggu-tunggu dari Pak Rizky nih. Mana dia? Oh, Pak Rizky ini maunya putih nih. Pak Rizky, saya sangat senang dalam campur aduk di dalam diri saya. Berarti udah kayak apa ya Pak Rizky? Dibilang teh telur rasanya campur aduk. Oke, alhamdulillah Pak Rizky. Dengan kita adanya proses seperti ini, mudah-mudahan kedepannya kita saling berrefleksi setiap proses pembelajarannya Pak Rizky ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu.
Ini frame yang ketiga, silakan dilanjutkan. Hal apa saja yang menurut Bapak Ibu yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa pula yang menjadi tantangan Bapak Ibu dalam menulis refleksi? Tentu ada hambatannya, tentu ada. Ya, Pak Arbain, silakan Pak Arbain. Izin Pak, kok punya saya tidak muncul tulisan saya di situ Pak? Ini nambahnya di mana Pak? Nggak ada Pak. Gini Pak Arbain, kan tulis Ya. ini ada kan. Ada saya, kelihatan nggak panah saya? Iya. Nah, ini tinggal tekan panah-panahnya aja. Ini frame kedua. Gitu. Ini frame ketiga. Frame ketiga lagi dijawab Pak Arbain. Ya, Pak. Oke. Ya. Hal apa saja yang menurut Bapak Ibu menjadi lebih baik? Tentu ada, setelah Bapak Ibu menulis refleksi, tentu ada hal baik yang Bapak Ibu dapatkan. Dan ada pula tantangan yang Bapak Ibu rasakan. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Oke, udah ada yang menulis Bapak Ibu. Saya berusaha menjadi teladan bagi murid saya, ya, mantap Bu Devi. Dengan menulis refleksi kita jelas menjadikan kita lebih baik, ya. Karena dengan merefleksi kita mengukur kemampuan kita. Tantangannya itu Pak sudah tadi, tantangannya itu tadi ya Pak, apakah sudah? Tantangannya ya ingin tercapai yang diinginkan. Nah, ya. Oke. Pak Arbain juga udah. Pak Arbain dapat ide-ide untuk perubahan yang positif dan lebih baik dalam proses pembelajaran. Iya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang bisa buka kamera, dibuka bentar Bapak Ibu. Oke, Jin yang bisa buka kamera Bapak Ibu. Buka kamera Bapak Ibu bentar. Maaf kalau saya tak bisa buka Pak, langsung nge-lag Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya mau pas bentar. Oke. Menulis refleksi sambil ngopi, sambil santai, boleh. Pak Arbain udah ngopi, Pak Rizky udah ngopi. Ngopi dulu. Kopi Pak. Sambil belajar santai. Ya, ini Pak Peri. Banyak mendapat pengetahuan baru, terutama tentang materi aset based thinking yang menjadi tantangan, ya. Berpikiran berbasis aset, Pak Peri, ya. Sama Pak Peri, sebelumnya saya berpikiran tidak berbasis aset, atau apa kemarin ya, hanya memikirkan kekurangan saja, tidak memikirkan kelebihan. Padahal murid-murid saya itu mampu untuk saya bawa ke U2SN, tapi melihat kondisional, saya berpikir seperti inilah, nggak akan menang murid saya kalau dibawa ke tingkat kecamatan. Nah, itu kita dah defisit based thinking Pak Peri. Padahal kita belum mencoba. Nah, banyak Pak Peri, saya refleksikan juga diri saya. Contohnya saja ada tingkat, jangankan tingkat kecamatan, tingkat GHS, kalau kami GHS 2 namanya Pak Peri, ya. Nggak akan sanggup anak saya tuh ikut ajang O2SN itu. Nggak ada apanya, nggak ada bakatnya, minat. Padahal ada, cuma karena saya berpikir defisit based thinking, bukan defisit asset based thinking. Nah, itulah. Tapi setelah belajar kita berpikir, kita harus berpikir berbasis asset based thinking. Harus kita pergunakan aset yang ada, gitu.
Jadi kita selanjut bacakan Bu Juliana. Hal yang baik ketika merefleksikan adalah ketika masalah tersebut harus menjadi sebuah solusi, sepertinya mengapa siswa lambat atau tidak paham. Ini refleksi kita. Jadi ada cerita nih Bapak Ibu sedikit. Saya begini, pengalaman sedikit, memberikan pengalaman. Jadi istri saya guru. Jadi nyampe di rumah dia bilang gini Bapak Ibu. Saya tadi UH anak saya jumlahnya 25. Yang tuntas itu hanya 2 orang. Apakah salah saya sebagai seorang guru dalam mengajar? Dia ngomong seperti itu kepada saya Bapak Ibu. Saya jawab, bagus kalau kamu sudah memikirkan hal seperti itu, berarti kamu merefleksikan diri kamu. Tapi kita sebagai guru sudah menjalankan yang tugas kita juga harus menilai bagaimana anak dalam menerima pembelajaran kita. Kita udah berusaha, kita udah semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi sehingga tercapai tujuan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Tapi anaknya kembali ke anaknya juga Bapak Ibu. Apakah dia menerima betul-betul? Terkadang anak sekarang udah terkontaminasi dengan teknologi. Beda dengan kita zaman-zaman 90-an ya Bapak Ibu ya, belajar menjelang ujian aja, kita 1 minggu menjelang ujian kita itu memang buku dan buku. Kalau tidak kena buku sama orang tua. Anak sekarang tidak. Besok mau ujian masih main-main juga. Kadang-kadang pulang ujian itu masih main-main juga. Jadi nggak ada lagi motivasi diri mereka untuk belajar. Tetapi kembali lagi bagaimana kita menimbulkan motivasi mereka berkolaborasi dengan orang tua. Berkolaborasi dengan masyarakat, Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan enggak anak sekarang tuh jauh berbeda dengan kita dulu? Sangat jauh berbeda, Bapak Ibu. Kita kalau itu lagi menjelang ujian tuh betul-betul intens kita untuk belajar. Anak sekarang tidak, Bapak Ibu. Nah, itu sedikit pengalaman ini Bu Epi lagi ya. Udah nih, saya bacakan juga sedikit. Sedang ada keinginan untuk melakukan perubahan, tantangannya berusaha menjadi cara yang lebih baik. Ya, berarti kreativitas yang dituntutnya Bu ya. Berinovatif, berkreatif, berinovatif kita untuk mencari tantangan tadi itu solusinya bagaimana. Nah, jangan lupa Bu Epi berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin rekan-rekan di luar sekolah untuk mencari solusi dari tantangannya Bapak Ibu hadapi. Kemudian Pak Arbain tadi dapat ide-ide baru ya, udah masih ada kekurangan alat dan sarana ya Pak. Tapi jangan berpikir Pak Arbain dengan kekurangan sarana tersebut, jangan sampai berpikir deficit based thinking. Berpikirlah asset based thinking Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke frame nomor 4 mengingat waktu. Nah, ini Bapak Ibu nomor 4, silakan Bapak Ibu jawab. Bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Rubrik penulisan refleksi atau apa Pak? Gini aja, maksudnya gini. Bapak Ibu menulis refleksi itu seperti apa? Modelnya gitu. Model seperti apa Bapak Ibu yang sudah membuat refleksi? Kayak kemarin ada model Gibbs, ada model kayak Bu Deping. Model apa kemarin Bu Deping? Silakan Bapak Ibu, mengingat waktu kita udah hampir habis. Main cepat aja, main gas aja. Halo, masih semangat Bapak Ibu? Halo, monitor. Semangat Pak, cuma lagi berpikir. Lihat Pak. Istinya. Oke, Oke, Bu Juliana. Laptop error. Nanti saya kirain tertidur, sedang asik-asik kan? Tertidur kan? Pak, bingung untuk melakukan karena modelnya baru dapat. Oh, bingung, nggak apa-apa, Bu. Kita sambil jalan sambil belajar. Kebingungan itu nanti akan hilang kalau sudah Terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Karena apa Bu Epi? Kembali lagi cinta itu datang karena terbiasa. Pelajaran itu karena dapat akan nanti sejalan dengan beriring waktu itu akan terbiasa. Iya, belajar IT di kala tua Pak, bukan di kala muda. Menuntut ilmu itu sampai kemana Bu Epi kan ada tuh.
Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Saya Bu Epi mau belajar aja Bu Epi. Aduh ya Allah, umur segitu udah masih semangat. Ya Allah ya Tuhan, itu satu barokah Bu Epi. Pak Arbain ya, Pak Arbain resen. Izin Pak. Nah, ya Pak Tadi Arbain. Utlubul ilmi ilal hadi ilal mahdi Pak. Ah, ya. Itulah Pak Arbain. Saya kalau memang saya bahasa Arab kurang Pak Arbain kan. Oke, lanjut Bapak Ibu, 2 pertanyaan lagi mungkin kita selesai, nggak lama-lama kita waktu kita cuma 45 menit. Oke, Pak Peri, silakan Pak Peri, ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang maksud dari pertanyaan seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri itu kita sendiri yang menilai ya Pak? Ya, Bapak aja menilai nilai tulisan Bapak, bagaimana? Oh, maksudnya tuh kayak mana tuh Pak? Setelah kita tulis itu apakah terrealisasi atau tidak gitu ya? Ah, bisa juga mengukurnya menggunakan rubrik. Sebenarnya rubrik yang ada di sinkrono, tapi nggak apa-apa Pak Peri. Sejauh mana refleksi yang udah Bapak Peri lakukan? Pak, makasih Pak. Iya, Bu Juliana nih, Bu Depi menggunakan refleksi faktor membahas apa terus apa sekarang dan refleksi yang refleksi topi berpikir ada ide rencana fakta ya Bu Epi. Terima kasih Bu Epi. Ini Bu Juliana tentunya menggunakan hubungan dengan konsep materi proses pembelajaran berlangsung selama mengadakan kegiatan di kelas ya Bu Juliana, masih semangat Bu Juliana. Oke. Bapak Ibu, nanti di tatap muka kita akan sering menulis Bapak Ibu ya, maksudnya mungkin di sana nanti pakai kertas plano dengan apa namanya, kertas warna-warni itu apa namanya ya, lupa saya. Jadi di sana kita lebih sering apa boleh origami. Kertas pocket ya. Oh, yang kecil-kecil tuh Pak, Iya, yang kecil-kecil itu. Padahal udah sering saya gunakan tapi lupa juga namanya. Kita lebih disuruh menggambar nanti di sana, Bu. Kita 13 ya, kita ya 13 berarti bagi berapa ya? Bagi 3 kelompok aja nanti kita. Sana. Sebentar lagi, alhamdulillah mudah-mudahan kita tetap muka jumpa. Saya juga pengen bertemu dengan Bapak Ibu. Kalau di luar tatap maya ini tidak sedekat kita bersilaturahmi secara tatap muka Bapak Ibu. Karena yang udah lama saya kenal cuma Bu Eping. Pak Peri pernah juga saya ketemu ya Pak ya. Kenapa? Iya, Pak Peri pelatihan kemarin, Pak. Iya, Bu Juliana juga pelatihan kemarin. Di pelatihan kemarin tuh diuji saya tuh Pak Peri. Perdana ya Pak? Diuji saya sama guru senior. Tapi tidak apa ya? Itulah sosial emosional kita jaga. Kalau kita terbawa arus, mau emosi kita. Kita sebagai anak muda tarik diri kita. Kalau beliau udah banyak pengalamannya kan. Sertifikatnya udah diambil ya Bu Juliana, Pak Peri? Belum Pak, belum ada Udah, kemarin. Pak. Kemarin Ya, saya nanya Bang. udah. Nah, kemarin nanya Pak Reren belum ada juga. Coba di anu aja katanya. Besok saya ambilkan. Siap Pak, makasih banyak Pak. Ya, bisa saya tanyakan. Bu Juliana udah ya, Bu Epi udah kan? Punya saya sudah, Pak. Oke. Bu Epi udah? Sudah Pak, cuman tuh sayangnya ya nilai jamnya tak ada. Iya, nilai jamnya tak ada, Pak. Kesalahan teknis dari panitia kemarin sudah saya sampaikan. Kita pelatihan ini butuh waktu jamnya untuk diakui, tapi mereka ya seperti itulah keadaannya. Oke, lanjut Bapak Ibu, setelah ini lanjut lagi. Masihkah semangat Bapak Ibu? Ini udah mulai hilang nih semangatnya, tinggal lagi nih ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 Bapak Ibu, Bu Depi semuanya, kita lanjut dengan waktu udah jam 3 ini. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi lebih baik? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan? Ayo Bapak Ibu, sebentar saja nih, dua pertanyaan lagi. Silakan ditulis Bapak Ibu.
2 pertanyaan lagi. Yang pertanyaan kelima ini nih Bapak Ibu. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan atau yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jadi keterampilan apa yang Bapak Ibu harus miliki agar tajam lagi refleksi itu, agar Bapak Ibu itu bisa membuat refleksi lebih membangun lagi gitu. Oke Bapak Ibu, dijawab Bapak Ibu. Nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Kita karena waktu. Makin lama makin berkurang nih semangatnya Bapak Ibu. Apakah kecapean? Oke. Ayo semangat Bu Juliana, Bu Muslimah, Bu Misbawiyah mana tadi nih? Nah, Bu Lydia, Bu Muslimah, Bu Depi, Pak Rizky, Pak Rudi, Bu Fitriani, Pak Arbain, ayo semangat Bapak Ibu. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Saya tadi ada yang jawab, cuma tak muncul di situ Pak, jadi malas lagi menjawab. Gak muncul, kenapa Bu? Gak muncul. Tahu. Oh, di pertanyaan nomor berapa Ibu tadi? Bu Lydia? Pak Depi udah jawab Pak, yang Depi itu Raden Depi lah tuh Pak. Iya ini Bu Depi nih, seharusnya saya banyak belajar lagi, banyak bertanya dengan yang lebih pengalaman ya Bu Depi, namanya kita berkolaborasi Bu Depi ya. Bu Juliana tentunya harus semangat serta keterampilan menganalisis penyebab masalah ini, landasan saya ya. Dianalisa lagi Bu Juliana, apa lagi yang kekurangan saya, apa lagi yang harus saya lakukan, apa lagi solusi-solusinya yang harus saya cari. Tentu kita banyak merefleksikan seperti itu Bu Juliana ya. Ayo Bapak Ibu masih semangat. Ayo yang nggak muncul tadi di mana Bu Misbawiyah nih menggunakan rubik from faktor, ini yang nomor 4, pertanyaan nomor 5. Mulai. Oke, langsung Bu Depi dengan Bu Juliana nomor 6 nggak apa-apa dikerjakan. Oke, Bu Depi langsung pertanyaan terakhir dikerjakan, nggak apa-apa. Yang masih mengerjakan nomor 5 boleh. Silakan Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Pertanyaan nomor 6. Oke, Bu Depi silakan. Atau di kolom chat juga boleh ditulis Bapak Ibu kalau nggak bisa di Jamboard ini. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Nomor 5 masih ada yang nambah. Coba saya lihat dulu. Oh, ini udah ada Pak Arbain. Saya harus banyak belajar dan terus belajar betul. Pak Peri juga nih memahami isi modul, meningkatkan penguasaan materi dan harus sering literasi. Betul. Ini biru yang nggak ada nama, saling berbagi untuk mendapatkan pengetahuan ya, namanya berkolaborasi Bapak Ibu. Saling Itu Pak. Yang biru siapa nih Pak Rudi? Pak. Iya, saya Pak. Oh Pak Rizky. Namanya lupa dikasih. Iya nggak apa-apa Pak Rizky. Oke lanjut nomor 6 Bapak Ibu. Yang belum ada nih nomor 4, kemudian saya melakukan refleksif. Ini siapa nih? Guru PJOK harus selalu mempunyai alternatif terhadap masalah. Bagus. Iya memang harus. Kita ini sebagai guru PJOK memang harus mempunyai alternatif dari setiap permasalahan kita. Tentunya rekan sejawat kepikirannya berkolaborasi lagi, kembali kepada kolaborasi lagi. Ini Bu Epi udah juga nomor 5 pertanyaannya. Saya harus banyak belajar, bertata dan berlatih. Bertanya ya, bukan bertanya dan berlatih. Oh, si umur Bu Epi mau belajar aja udah mantap Bu Epi. Udah mau pensiun. Ada lagi kemarin ketemu saya Bapak Ibu. Masih 10 tahun mau pensiun, bilang ini. Saya udah capek Pak katanya. Udah asam manis garamnya pendidikan ini udah capek. Padahal 10 tahun lagi masa dinasnya. Ngomong capek juga. Orang 10 tahun lagi itu masih bisa mengejar apa yang diinginkan. Nah, tapi itulah kembali ke
nawaitu kita masing-masing Bapak Ibu ya. 2 tahun aja menjelang pensiun mau dia ikut guru penggerak. Ini 10 tahun lagi. Mama lagi. Nah, jadi tetap semangat Bapak Ibu. Tetap kuatkan rasa ingin belajarnya ini Pak Rudi. Nah, ini Pak Rudi tadi dengan lebih sering berkolaborasi dengan guru ya, tentu Pak Rudi kita harus sering-sering berkolaborasi apalagi dengan rekan-rekan kita yang lebih pengalamannya lebih daripada kita Bapak Ibu. Kalau saya sering bertanya kepada kepala sekolah, kemudian juga ada guru yang udah lama mengajarnya dulu. Nah, ini Pak Arbain sebagai guru harus saling membantu. Iya, betul Pak Arbain. Kadang-kadang kalau di sekolah besar Pak Arbain ada pula guru ini geng-gengnya. Nah, geng ini, geng itu. Jadi kita mau berkolaborasi itu bagaimana? Tapi kalau kita sekolah-sekolah kecil yang gurunya hanya 4 orang, dengan mudah kita berkolaborasi. Ada sekolahnya yang gurunya 20, 25, itu udahlah tuh. Geng sosialitanya ada. Geng gosipnya ada. Banyak, Pak. Bapak ikut juga geng gosip itu. Jangan bilang Bapak ini nggak suka gosip. Sekali menggosip, hancur rumah tangga orang dibuatnya. Nah, gitulah kalau Bapak ini. Jangan salah kalau Bapak ini. Jadi, kalau bagaimana kita menghidupkan kolaborasi kalaulah kita di sekolah itu tidak saling tukar pikiran, punya geng Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah menulis refleksinya di di kolom Jambor. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah ini Pak Rizky terakhir, harus selalu berbagi pengetahuan ya, berkolaborasi lagi Pak Rizky. Ini Bu Epi lagi belajar meningkatkan kompetensi saya ya, berkolaborasi Pak Peri. Harus sering berkolaborasi ya. Intinya kita jangan sesama rekan itu harus saling membantu Bapak Ibu. Jangan saling mengucilkan, jangan saling meninggalkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya hentikan screen-nya. Saya masuk. Bentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sudah menjawab 6 pertanyaan analisis refleksi kita hari ini. Kita udah berbagi Bapak Ibu. Nah, demikianlah Bapak Ibu ruang tetap maya kita 1 JP ini. Bentar Bapak Ibu. Semoga apa yang kita tulis menjadi bahan refleksi juga bagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Sampai dengan waktu mungkin lebih sedikit, saya mohon maaf juga. Bapak Ibu, di akhir tetap maya ini sekali lagi berefleksilah Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengukur dan menilai diri Bapak Ibu sendiri. Jangan lupa kita tetap berusaha dan berdoa semoga kita menjadi seorang guru PJOK yang reflektif, yang evaluatif, yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Reza Pahlivi. Kepada Bapak dipersilakan. Maaf ya, buka sedikit. Ya, enggak apa-apa Pak. Silakan Bapak Ibu buka kamera Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubat qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hayna alaina fi sakratil maut wa jannatan minal nari wal afa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
lana rahmata innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiyal yasifun wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Pak Reza. Pas azan berkumandang, Bapak Ibu, saya sebagai fasilitator mohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata yang tidak baik, ataupun ada pahaman komunikasi Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya hentikan dulu presentasinya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum ditutup, mari kita foto bersama. Tangannya 5-nya mana Bapak Ibu? Kelas 5. 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu ya, saya screenshot dulu sebentar. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah sholat asar. Terima kasih. Sebelumnya saya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar